Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Ngomongin soal Libya, pastinya tidak lepas dari sosok yang satu ini. Yap, Muammar Gaddafi adalah pria yang memerintah Libya selama lebih kurang 41 tahun. Banyak prestasi yang sudah ia torehkan bagi Libya. Tapi itu semua tidak mampu menolong dirinya di akhir hayatnya. Gaddafi yang memerintah terlalu lama telah menjelma menjadi seorang diktator yang memperkaya keluarganya sendiri dan meneror kebebasan warga Libya. Pada 20 Oktober 2011, Gaddafi tewas di tangan kelompok oposisi dan sekaligus mengakhiri tampuk kekuasaannya. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui, skenario tewasnya Gaddafi itu tidak akan terwujud jika NATO tidak ikut campur. Sebelum kita sampai ke pembahasan itu, pertama-tama mari kita bahas dulu ya, bagaimana pria yang dinobatkan sebagai salah satu penguasa terlama di era modern ini bisa naik tahta. Sebelum menjadi negara yang sekarang, dulunya Libya itu terdiri atas 3 wilayah besar yang berdiri sendiri-sendiri. Ada Cyrenaica di timur, Tripolitania di barat, dan Fezzan di selatan. Setelah Perang Dunia Kedua, ketiga wilayah ini memproklamirkan kemerdekaan di bawah satu entitas bernama Kerajaan Libya. Muhammad Idris atau dikenal juga dengan Raja Idris I, pemimpin dari Cyrenaica, ditunjuk sebagai raja pertama dari kerajaan Libya ini. Untuk mengatasi munculnya kecemburuan sosial, Libya menerapkan sistem otonomi. Ketiga wilayah tadi, yaitu Cyrenaica, Tripolitania, dan Fezzan, diberikan kewenangan lebih besar untuk mengatur urusannya sendiri. Jadi meskipun dari luar Libya tampak seperti satu negara berdaulat yang dipimpin oleh seorang raja, tapi sebenarnya kekuasaan terbesar ada di wilayah otonomi tadi. Sedangkan wewenang pemerintah pusatnya cenderung lemah. Kalau tidak dikendalikan dengan tangan besi, fraksi-fraksi politik di Libya bakal sibuk mengejar ambisi dan kepentingannya sendiri. Karena pada dasarnya Libya memang negara yang terkesan dipaksakan untuk bersatu. Raja Idris I menghadapi berbagai permasalahan di awal-awal kepemimpinannya. Kondisi Libya benar-benar menyedihkan kala itu. Mulai dari rusaknya infrastruktur, terbatasnya lapangan kerja, rendahnya mutu pendidikan, sampai masih banyak warga yang buta huruf, serta keterbatasan lahan pertanian. Untuk mengatasi masalah-masalah itu, Raja Idris I memilih bergantung kepada Barat. Amerika Serikat setuju untuk memberikan kucuran dana, dan sebagai imbalannya Amerika diizinkan untuk membangun pangkalan militer di Libya. Inilah awal mula menancapnya pengaruh Amerika di Libya. Pengaruh Amerika terus berlanjut sampai ditemukannya tambang minyak di Libya tahun 1959. Yang mana Amerika diizinkan terlibat dalam pengelolaan industri minyak Libya. Di sisi lain, penemuan tambang minyak ini mengangkat status Libya menjadi negara yang makmur. Secara umum, Libya bisa memenuhi segala kebutuhan rakyatnya dengan hasil dari pertambangan minyak itu. Nah, di saat lagi jaya-jayanya ini, Raja Idris I mulai berulah. Dia melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Raja Idris I juga semakin bertindak otoriter dengan menghapus sistem otonomi. Semua urusan ekonomi diambil alih oleh pemerintah pusat. Kelakuan Raja Idris I ini memicu kemarahan warga Libya. Mereka menuntut Raja Idris I lengser dari kekuasaannya. Rakyat semakin jengkel dengan Raja Idris karena dia mulai jarang bekerja karena alasan kesehatan, tapi tidak kunjung mau melepaskan jabatannya. Nah, di momen-momen seperti inilah muncul sosok Muammar Gaddafi. Dia adalah seorang tentara berpangkat kolonel. Gaddafi memimpin sebuah gerakan kudeta bernama Free Officer Movement yang beranggotakan sejumlah tentara Libya. Pada September 1969, Gaddafi berhasil menaklukkan Tripoli, pusat pemerintahan Libya. Jatuhnya Tripoli mengakhiri kepemimpinan Raja Idris I. Kudeta berlangsung dengan sangat cepat tanpa adanya perlawanan yang berarti. Gaddafi menjadi pemimpin Libya di bulan Januari 1970 setelah ia mengubah bentuk pemerintahan Libya dari kerajaan atau monarki menjadi republik. Libya resmi berganti nama menjadi Republik Arab Libya. Gaddafi adalah seorang penganut paham sosialisme dan nasionalisme Arab. Dia menerapkan kedua ideologi tersebut dalam sistem pemerintahan Libya yang baru. Sosialisme adalah paham yang menitik beratkan pada penyamarataan kesejahteraan sosial. Dalam kehidupan yang berbasis sosialisme, tidak ada orang yang kaya sendiri atau miskin sendiri, tapi mereka semua sama-sama sejahtera. Oleh karena itulah pemerintah sosialis bakal mengekang aktivitas kelompok swasta dan mengontrol sepenuhnya aktivitas perekonomian negara. Gaddafi ingin mewujudkan Libya yang sejahtera bagi semua. Gaddafi kemudian menasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta, melarang kepemilikan individu atas properti lebih dari satu, memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, menetapkan harga murah untuk komoditi kebutuhan sehari-hari, serta mengontrol urusan sewa dan upah pelaku usaha. Dengan ideologi sosialisme yang dianutnya, Gaddafi menjadi pemimpin yang anti-Barat. Ideologi sosialisme itu ia kawinkan dengan nasionalisme Arab, yang membuat Gaddafi jadi sangat menentang eksploitasi bangsa asing atas kekayaan Libya. Hal pertama yang dilakukan Gaddafi adalah mencabut izin pendirian pangkalan militer Amerika di Libya dan mengusir tentaranya. Selanjutnya dia menasionalisasi korporasi-korporasi Barat yang utamanya bergerak di sektor industri minyak. Tentu kebijakan ini sangat meresahkan bagi Amerika yang selama ini telah menikmati cuan dari izin pengelolaan minyak di bawah rezim Raja Idris I. Pada intinya sejak Gaddafi naik tahta, hubungan Libya dengan Barat menjadi renggang.
bahkan bisa dibilang bermusuhan. Di tahun 1977, Qaddafi mengubah nama resmi Libya menjadi Jamahiriyah Arab Libya. Sebagai seorang revolusioner, Qaddafi ikut bersimpati kepada gerakan-gerakan gerilyawan di seluruh dunia yang tengah memberontak. Sebut saja pejuang Palestina, kelompok milisi Filipina Selatan, Tentara Republik Irlandia, dan fraksi Tentara Merah Jerman Barat. Untuk itu, Qaddafi tidak ragu memberikan bantuan. Bukan hanya sekedar bantuan retorika, Qaddafi bahkan menggunakan uang negara untuk mendanai kelompok-kelompok yang tadi disebutkan. Fakta ini membuat Qaddafi sangat diwaspadai oleh banyak negara. Bahkan di antara negara Arab sendiri, Qaddafi menjadi sosok yang dibenci. Dukungannya kepada kelompok pemberontak bisa kapan saja mengancam rezim dinasti negara-negara Arab. Sementara di mata kelompok gerilyawan, Qaddafi dinobatkan sebagai pahlawan revolusi yang sangat royal. Qaddafi terjebak dalam lingkaran setan otoritarianisme. Dia mengulangi dosa yang dilakukan pendahulunya. Qaddafi memperkaya dirinya, keluarganya, dan kroni-kroninya. Terus dia juga mengekang kebebasan pers dan membungkam lawan-lawan politiknya. Di antara lawan-lawan politiknya itu bahkan ada yang dieksekusi mati. Banyak rakyat Libya yang sebenarnya sudah muak melihat kepemimpinan Qaddafi. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa saking kuatnya posisi Qaddafi. Qaddafi berhasil mengonsolidasi dukungan para perwira militer di bawah kekuasaannya, sehingga kudeta militer bisa dihindari. Jika ada protes atau bentuk ancaman eksternal lainnya yang dapat mengancam kekuasaannya, Qaddafi tidak segan-segan akan langsung memberangusnya. Inilah yang membuat Qaddafi bisa melanggengkan kekuasaannya selama lebih dari 4 dekade. Peribahasa sepandai-pandainya tupai melompat, sewaktu-waktu akan jatuh juga, akhirnya berlaku juga nih buat Qaddafi. Kejatuhan Qaddafi dipicu oleh sebuah fenomena yang bernama Arab Spring. Arab Spring adalah sebuah gerakan people power oleh masyarakat Arab, di mana mereka turun ke jalan berunjuk rasa untuk menuntut pergantian rezim di berbagai negara Timur Tengah. Sebelum mencapai Libya, Arab Spring terlebih dahulu terjadi di Tunisia dan Mesir, dan berhasil menumbangkan rezim diktator di kedua negara tersebut. Demonstrasi pertama kali terjadi di Benghazi pada pertengahan bulan Februari 2011. Menariknya, tujuan demonstrasi ini awalnya bukan untuk menumbangkan rezim Qaddafi, melainkan cuma protes agar pemerintah membebaskan para aktivis HAM. Di awal-awal demo, aparat Libya masih menggunakan alat-alat yang tidak berbahaya untuk menghalau para demonstran. Namun beberapa hari berikutnya, ketika demo semakin meluas, aparat mulai bertindak brutal dengan menggunakan senjata tajam. Memasuki hari keempat demo, total sudah ada 84 orang yang menjadi korban tewas dan mayoritas dari mereka meninggal karena timah panas. Sejak saat itu, konflik antara aparat dan demonstran jadi semakin ganas. Para demonstran menggantung sejumlah aparat yang tertangkap. Respon dari pemerintah Libya tak kalah garang. Qaddafi memerintahkan pasukan militer Libya untuk membombardir para demonstran dengan menggunakan pesawat tempur. Libya شبر بيت دار زنقة دار رجوع إلى الأمام Ternyata nih, tidak semua personel militer Libya itu setuju dengan keputusan Qaddafi menyikapi demonstran dengan senjata mematikan. Akibatnya sejumlah personel militer dan pejabat pemerintah membelot ke kubu demonstran. Semua penentang Qaddafi kemudian meleburkan diri ke dalam sebuah organisasi bernama National Transitional Council atau NTC. Melihat kebrutalan yang dilakukan rezim Qaddafi, NTC bertekad mengakhiri rezim Qaddafi ini dengan perlawanan bersenjata. NTC mengaku sebagai perwakilan sah rakyat Libya. Dan setelah Qaddafi berhasil ditumbangkan, NTC akan mengambil alih kepemimpinan Libya. Sementara itu, Qaddafi yang mulai ditinggal beberapa personel militer menambal kekuatan tempurnya dengan menyewa tentara bayaran yang mayoritas berasal dari Afrika. Pada titik ini, clash antara pemerintah dengan pendemo yang hanya terjadi di beberapa titik telah berkembang menjadi perang saudara berskala nasional. Di atas kertas, pasukan Libya mendominasi jalannya pertempuran karena mereka punya persenjataan yang lengkap dan tentara yang terlatih. Pasukan Libya menggempur kelompok NTC dari darat, laut, dan udara. Dari awal sampai pertengahan bulan Maret 2011, pasukan Qaddafi berhasil mengalahkan kelompok NTC di Zawiyah, Misrata, dan Ajbadiyah. Posisi NTC jadi semakin terdesak. Pasukan Qaddafi yang berada di atas angin begitu percaya diri sampai-sampai salah satu pejabat mengklaim bakal mampu menguasai Benghazi, basisnya NTC, dalam waktu 48 jam. Setelah melihat begitu banyaknya korban yang berjatuhan, ditambah kuatnya kemungkinan Qaddafi akan memenangi pertempuran, negara-negara barat merencanakan intervensi ke Libya. Tapi sebelum intervensi itu dilakukan, mereka butuh mandat dari PBB. Maka dari itu Amerika, Inggris, dan Lebanon mengusulkan penerapan zona larangan terbang di Libya ke Dewan Keamanan PBB. Sangat jelas usulan ini dimaksudkan untuk melumpuhkan kekuatan militer udara Qaddafi yang terbukti telah merepotkan kelompok NTC. Negara anggota DKPBB kemudian membahas usulan tersebut. Singkat cerita, 10 dari negara anggota setuju menerapkan zona larangan terbang.
Sementara sisanya termasuk Cina dan Rusia memilih abstain. Ini merupakan pemandangan yang tak biasa ya, mengingat Cina dan Rusia biasanya kerap menolak dan memveto usulan Barat. Pada akhirnya di tanggal 17 Maret 2011, DKPBB mensahkan resolusi 1973 yang memberikan mandat kepada koalisi internasional untuk ikut campur dalam perang saudara Libya. Nah, segera setelah resolusi itu disahkan, Amerika langsung tancap gas. Ini merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh Amerika, mengingat negeri Paman Sam itu begitu membenci rezim Gaddafi. Di sisi lain, kelompok NTC bersukacita merespon resolusi itu. Saking bahagianya mereka menembakkan kembang api di tengah konflik yang masih bergejolak. Amerika menggerakkan negara koalisi NATO untuk menerjunkan pasukan dan jet tempurnya ke Libya. Langkah Amerika disusul sejumlah negara Arab dan Eropa. Operasi militer ini pun diberi nama Odyssey Dawn. Pesawat koalisi NATO terbang di langit Libya dan membombardir pesawat tempur rezim Gaddafi sekaligus fasilitas militer lainnya yang ada di daratan. Kelompok NTC yang didukung oleh NATO dapat membalikkan keadaan. Kota-kota yang sebelumnya jatuh ke tangan rezim Gaddafi berhasil direbut kembali. NTC terus bergerak menguasai wilayah rezim Gaddafi. Sementara dari atas langit, pesawat-pesawat tempur koalisi NATO terus membombardir fasilitas militer rezim Gaddafi. Dalam keadaan yang semakin terdesak, perwakilan rezim Gaddafi menawarkan reformasi sistem politik. Tapi NTC hanya mau Gaddafi ini mundur. Keinginan serupa secara tidak langsung juga ditunjukkan oleh koalisi NATO. Intervensi militer yang harusnya dimaksudkan untuk melindungi warga sipil dan meredakan konflik, menjadi sarana yang melayani kepentingan Barat yang memang sudah lama menginginkan Gaddafi ini tumbang. Buktinya ketika ajakan berunding itu datang, alih-alih memediasi rezim Gaddafi dan NTC, koalisi NATO malah terus mendukung NTC untuk menggulingkan Gaddafi. Ketahuan kan dulu sebenarnya pengen apa? I'm sorry. Who's that back there? What the heck are you talking about? Pertempuran antara pasukan rezim Gaddafi dengan kelompok NTC dukungan koalisi NATO terus berlanjut selama berbulan-bulan. Di bulan Agustus 2011, NTC berhasil menduduki mayoritas wilayah Libya. Sedangkan wilayah kekuasaan rezim Gaddafi yang tersisa per bulan Agustus itu hanyalah Tripoli dan Sirte. Dengan pola yang sama, NTC dibantu koalisi NATO berupaya merebut Tripoli. Pasukan rezim Gaddafi berusaha mati-matian mempertahankan ibu kota Libya itu. Di akhir Agustus, Tripoli akhirnya jatuh juga ke tangan NTC. Jatuhnya Tripoli ini harusnya menandai berakhirnya kekuasaan rezim Gaddafi. Namun pasukan Gaddafi mundur ke Sirte, yang merupakan tempat kelahiran Gaddafi, dan melancarkan perlawanan bersenjata di sana. Kelompok NTC yang tidak menemukan Gaddafi di Tripoli bergerak mengepung Sirte. Pertempuran di Sirte berlangsung cukup lama dan kelompok NTC baru berhasil menguasai Sirte itu menjelang akhir Oktober 2011. Setelah berhasil menaklukkan Sirte, kelompok NTC langsung mencari keberadaan Gaddafi. Mereka seakan belum puas sebelum berhasil menangkap mantan pemimpinnya itu. Benar saja Gaddafi memang berada di Sirte. Ketika mengetahui NTC telah berhasil merebut Sirte, Gaddafi berupaya kabur dari sana. Gaddafi kabur ke wilayah barat Libya dengan diiringi oleh 15 truk bersenjata. Namun kehadiran iring-iringan mobil ini diendus oleh pasukan koalisi NATO, tepatnya oleh pilot Prancis. Sang pilot menembaki iring-iringan truk itu sampai semuanya hancur. Mayoritas pengawal Gaddafi tewas terbunuh. Sementara Gaddafi sendiri dan sebagian kecil pengawalnya berhasil selamat. Gaddafi kemudian kabur dan bersembunyi di pipa drainase besar tak jauh dari lokasi penembakan NATO. Disitulah kelompok NTC menemukan Gaddafi. Ia diseret keluar dalam keadaan terluka karena tembakan NATO. Saat ditarik keluar, dia memohon belas kasihan agar nyawanya diampuni. Sejumlah pasukan NTC yang jengkel melihat sang diktator melayangkan makian dan pukulan. Saat itu, sebenarnya kelompok NTC ingin menangkapnya hidup-hidup untuk diadili di meja hijau. Tapi tiba-tiba saja ada peluru yang menyasar kepala Gaddafi. Gaddafi pun tersungkur. Kelompok NTC segera membawanya ke rumah sakit, tapi nyawanya sudah tak tertolong. Sampai sekarang kronologi tewasnya Gaddafi ini masih simpang siur nih. Karena sulit mengidentifikasi siapa yang menembak dan bagaimana orang tersebut menembak di tengah kerumunan penangkapan Gaddafi itu. Sekitar 7.000 orang dari kelompok NTC dan 3.000-an orang dari pasukan Gaddafi tewas dalam perang saudara ini. Sementara korban dari warga sipil berjumlah kurang lebih 25.000 orang. Dengan tewasnya Gaddafi, masyarakat Libya akhirnya mendapatkan demokrasi yang selama ini mereka idam-idamkan. Tapi demokrasi yang mereka idam-idamkan itu nyatanya tak kunjung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Libya. Bahkan setelah lebih dari 1 dekade berlalu sejak kematian Gaddafi, kelompok NTC sebenarnya telah mengupayakan proses transisi politik dengan mengadakan pemilu. Namun fraksi-fraksi politik tidak menemukan kata sepakat, terutama soal komposisi keterwakilan di struktur pemerintahan. Masalah ini pun dibiarkan berlarut-larut.
Akibatnya stabilitas nasional yang jadi terganggu. Kondisi semakin buruk ketika kelompok kesukuan dan jaringan teroris saling berebut wilayah. Libya tidak menjadi lebih baik pasca jatuhnya Gaddafi. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.